Ketentuan tentang waktu penghitungan suara yang menjadi 24 jam dari sebelumnya harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pencoblosan. Penghitungan suara pada pemilu 2024 juga dilakukan dalam 2 panel dari sebelumnya 1 panel pada 2019. Panel pertama, petugas KPPS akan menghitung suara dari pemilu presiden, wakil presiden, serta pemilu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Panel kedua, menghitung suara dari pemilu DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Dengan adanya penghitungan melalui 2 panel ini, keputusan KPU mewajibkan semua anggota KPPS yang berjumlah 5,7 juta untuk mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK adalah masuk akal dan layak diapresiasi. Sebelumnya, hanya 1 dari 7 anggota KPPS di setiap tempat pemungutan suara atau TPS yang ikut BIMTEK. Dengan mengikuti BIMTEK, semua anggota KPPS diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap tugasnya. Dengan demikian, selain bisa bekerja lebih efektif, di antara mereka juga bisa saling mengingatkan jika menghadapi situasi yang problematik. Menghadirkan KPPS yang sehat, memahami tugas, dan berintegritas memang menjadi keharusan. Pasalnya, mereka ini yang akan menentukan wajah pemilu saat pemungutan dan penghitungan suara. Kerja mereka akan turut menentukan apakah pemilu sudah layak disebut jujur dan adil atau juga dihiasi oleh manipulasi dan jual beli suara. Kesuksesan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS tak hanya tanggung jawab KPPS, namun juga menjadi tanggung jawab peserta pemilu, antara lain dengan menghadirkan saksi yang memahami tugasnya, berani dan tahan tekanan, serta berjiwa besar untuk menerima apapun hasil pemilu. Dengan hadirnya saksi, diharapkan akan ada saling mengawasi di TPS di antara peserta pemilu, sehingga kemungkinan manipulasi dan jual beli suara dapat dihindari. Masih ada waktu 17 hari hingga pemungutan suara pemilu 2024. Di tengah kesibukan kampanye, semua peserta